Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini. Saat ini kami akan mulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan urapi setiap kami, Bapa. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu ada di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami saat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Bapa. Kami percaya Kau bertata di atas puji-pujian kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita mau sembah Allah kita. Kita akan puji dan ajar Tuhan.
Saya lihat wajahnya bersuka cita sekali. Karena api kemuliaan ada di tempatnya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mau berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini Bapak. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami untuk dipakai memperlebar kerajaan di tempat ini. Terpujilah nama Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Luar biasa bagi kami. Aku jiwaku pernah
Yang kami andalkan hanya selalu Engkau Yesus di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada jaminan kepastian. Di dalam Engkau Tuhan ada jaminan keselamatan. Dan di dalam Engkau Tuhan kami boleh menerima kemenangan. Sebab itu Tuhan, inilah janji kami di sore hari ini Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Engkau Tuhan di dalam aspek kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang telah memilih kami. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih. 11 sampai dengan yang ke-27. Benar. Satu Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-27. Yuk kita kerjasama, kita membacanya. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara-saudari ayat yang ganjil ya. Yang genap saya, yang ganjil Bapak Ibu. Firman Tuhan dengan judul perikop ayat 12. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Silakan. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah dia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, dan tak kebenaran. Andai kata seluruhnya adalah telinga, manakah percuma? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata pada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Sampai 27. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang dulu pandangan kita kurang hormat, kita berikan hormat khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Mari bersama-sama, 1, 2, 3. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Haleluya. Firman Tuhan sangat jelas sekali ya. Firman Tuhan berkata kita adalah satu tubuh di dalam tubuh Kristus, dan masing-masing kita adalah anggotanya. Setiap anggota adalah ada tangan, ada mata, ada kaki, ada kepala, ada mulut, hidung, dan lain-lain. Semuanya berbeda, benar nggak? Berbeda. Begitulah Tuhan menciptakan kita masing-masing berbeda. Coba kalau kita di tempat ini wajahnya semuanya kayak Pak Budi, matanya sama, hidungnya sama, ya nggak? Telinganya sama, semuanya pokoknya kayak kembar, tidak ada perbedaan. Pasti kita akan susah memanggilnya. Benar nggak? Oma Oli manggil saya Pak Fuli, yang bingung semuanya. Karena wajahnya sama semua. Ya kan? Jadi Tuhan berikan perbedaan
di dalam hidup kita agar kita ada tujuannya di mata Tuhan. Benar nggak? Kalau Tuhan menciptakan ada yang rambutnya lurus, berbahagialah rambut yang lurus. Ada yang diciptakan rambut berintik, berbahagialah rambut berintik. Ada yang diciptakan putih, berbahagialah. Ada yang diciptakan setengah matang, berbahagialah. Ya enggak? Yang penting jangan kematangan gosong. Ini kan seperti ini, bahwa di dalam kehidupan kita yang Tuhan bentuk, anggota masih anggota, ialah satu tubuh di dalam Tuhan. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus. Semuanya di mata Tuhan spesial, sama. Sebab itu di sore hari ini saya akan berikan tema adalah dalam satu kesatuan. Satu kesatuan, tidak ada perbedaan. Walaupun ada orang yang berkata kamu jelek, tapi di mata Tuhan kita spesial. Kamu kurus, di mata Tuhan kita spesial. Karena dalam satu kesatuan. Yang pertama adalah perbedaan itu indah. Ayo katakan, perbedaan itu indah. Karena di dalam perbedaan kita akan mengerti satu dengan yang lain. Suami istri sebelum dinikahkan, si pasangan tersebut tidak mengenal istrinya secara detail. Benar nggak? Contohnya kalau orang pacaran hanya manis-manis saja yang ditebarkan. Benar nggak? Coba kalau pasangan baru kenalan terus jadi pacaran diajak ngedate, si ceweknya padahal kebiasaannya bersendawa habis makan pasti dia akan tahan. Karena apa? Aku tidak mau malu di depan calonku. Begitu juga yang laki-laki, kebiasaannya kentut gitu kan, ditahan gitu. Lama-lama tidak pasti. Kalau waktu pacaran yang ditonjolkan adalah sisi positif, karena itu kelemahan manusia. Karena manusia tidak mau dilihat sisi negatif. Benar nggak? Siapapun itu, dimanapun itu, di hadapan siapapun itu, manusia maunya kelihatan positif. Karena tanda kutip positif adalah baik, baik adalah benar. Belum tentu. Ya. Jadi intinya, kalau kita sedang pacaran, mereka akan menikmati hal-hal yang indah saja. Tetapi waktu masuk dalam mahligai pernikahan, disitulah neraka baru muncul. Tidur baru, ya kan? Tidur baru bulan madu. Ternyata yang cowoknya tadi yang suka kentut sembarangan. Di sini ceweknya nyesel enggak? Tidak akan berkata, aku menyesal sama kamu. Tidak akan pernah berkata seperti itu. Karena apa? Ya nikmati. Karena apa? Karena positifnya sudah lewat, masa promosi sudah lewat, sekarang masa penindasan. Ya kan? Semuanya hal-hal negatif muncul. Tetapi apakah dia akan menolak? Tidak, karena sudah disatukan. Begitu juga dengan kita yang di tempat ini. Sifat saya mungkin berbeda dengan Pak Yuli. Mungkin Pak Yuli yang lemah lembut, ya tidak sombong, rendah hati gitu kan. Suka melayani. Mungkin beda dengan saya yang mungkin masih muda, ya kan? Masih muda, beda. Tetapi kita sudah disatukan di dalam tubuh Kristus. Mau tidak mau harus diterima. Benar nggak? Harus diterima. Karena perbedaan itu harus ada. Contohnya kalau kita bangsa Indonesia ini yang beribu-ribu pulau, ada Papua, ada Sumatera, ada Aceh, Bali, Jawa. Semuanya bahasa, bahkan bahasa terbanyak itu ada di Indonesia. Contohnya kalau Pak Budi saya kirim Pak Budi di pedalaman Papua merintis gereja di sana. Pak Budi yang lagi lugu-lugunya hanya bisa bahasa Indonesia, ke pelosok pedalaman orang Papua ngomong apa Pak Budi tahu nggak? Nggak tahu. Dan Pak Budi akan butuh seorang penolong, yaitu guide. Ini benar nggak? Waktu si orang Papua pedalaman berkata, Pak Budi tinggal ngomong, terjemahin, maksudnya seperti ini Pak. Oh iya. Jadi perbedaan memang harus ada, agar kita dapat satu dengan yang lain saling tolong menolong. Perbedaan itu harus ada, karena dalam perbedaan itu kita bisa disatukan dan kita dapat memahami dan mengerti satu dengan yang lain. Saya mau ngasih ilustrasi. Ilustrasinya saya minta 2 orang maju ke depan.
Siapa ya? Om Auli deh, Om Auli yang saya hormati. Om Auli silakan maju ke depan. Sini aja enggak apa-apa Om Auli. Dan satu lagi yang saya spesial. Oh, yang sudah membantu kita tadi, Om Setia. Silakan Om Setia maju ke tempat ini, Om Setia. Sini, ini contohnya ya, contohnya. Om Auli dan Om Setia di tempat ini, ya. Terus senyum sama saya ya, iya. Silakan di tempat ini. Nanti lo nggak jadi lewat sini. Sudah saya kasih, silakan gitu. Nah, Bapak Ibu yang menilai ya, sama atau tidak? Tidak. Tingginya sama atau tidak? Tidak. Gemuknya sama atau tidak? Hidungnya sama atau tidak? Tidak. Rambutnya sama atau tidak? Tidak. Berbeda. Di mata Bapak Ibu spesial tidak? Spesial. Kalau janjinya mereka loh ya, di mata mereka Tante Setia, Om Auli spesial. Coba berhadapan-hadapan sekali. Ada berhadapan. Hadapan-hadapan Om Auli menghadap Tante Setia. Kebalik. Tante Setia menghadap Om Auli. Ya. Ini masih miring. Nah, kayaknya janjian tadi ya mau saya suruh maju kok bajunya biru-biru gitu ya. Senang gini. Ini kan tadi penilaian Bapak Ibu. Sekarang penilaian dari Om Auli ke Tante Setia. Yang spesial dari Tante Setia itu apa? Yang spesial hati dan mulut. Spesial. Ya. Yang spesial dari Tante Oli apa? Apa itu? Sama, hati dan mulut. Walaupun hati di jalan. Nah, jadi kita melihatnya seperti ini. Hati yang sudah diubahkan oleh Kristus, dia akan dikonekkan. Hati yang dulunya keras dilembutkan oleh Tuhan. Benar tidak? Tante Setia bilangnya hati. Oma Oli bilangnya hati. Di mata mereka berdua, hati ini yang menyatukan mereka. Benar tidak? Walaupun jujur ya, walaupun mungkin kadang-kala Oma Oli menjengkelkan, benar? Ya, wajar manusia. Kita kan masih manusia. Ya. Kebalikan, kadang-kala mungkin Tante Setia juga menjengkelkan. Tidak pernah menjengkelkan. Wah, tidak pernah. Haleluya. Inilah. Kadang-kala kita berkata, ya, kadang-kala kita berpikir, wah Pak Budi ini menjengkelkan, gitu kan. Contohnya saya, gitu kan, ya Bu ya. Pak Budi ini menjengkelkan. Tetapi kalau kita sudah di tubuh Kristus, tidak ada kata menjengkelkan. Karena di dalam tubuh Kristus, kita adalah anggota. Contohnya seperti ini. Oma Oli gemar memasak. Benar nggak? Tante Setia gemar bercocok tanam. Contohnya seperti ini. Ada suatu perbedaan. Tetapi waktu perbedaan ini disatukan tubuh Kristus di dalam satu kerajaan Tuhan di dalam gereja. Jadilah gereja ini yang luar biasa. Yang gerejanya waktu itu sepi, tidak ada pohon-pepohonan. Tuhan kirimkan Tante Setia. Di dalam gereja tidak ada konsumsi. Tuhan kirimkan Oma Auli. Jadi suatu perbedaan ini yang akan menyatukan kita. Gesekan boleh ada, persoalan boleh ada, selisih paham boleh ada, tetapi dari situ kita akan mengenal satu dengan yang lain dan membuat kita akan menjadi satu. Coba saat ini, kalau setuju dengan saya, saat ini peluk Oma Oli dan Oma Oli peluk Tante Setia. Ayo. Sebetulnya ada apa ini Tuhan? Karena satu di dalam Kristus. Kalau gitu saya bisa peluang sama Bu Mercy. Semua bisa. Tapi yang ditanggung di sini dulu. Untuk apa kita peluang semua? Kan kita satu. Ya, ini contohnya buat mereka. Ini contoh buat mereka. Agar kita satu di dalam tubuh Kristus. Sekarang dipeluk atau peluk bertiga tidak apa-apa sih. Ayo, nggak mungkin. Ayo peluk dulu. Di dalam Kristus kita harus satu kesatuan. Terima kasih ibu-ibu sudah saya jadikan contoh. Ya, Tuhan kasih. Terima kasih banyak. Nah, di sini kita melihat bahwa perbedaan yang Tuhan buat kepada setiap anggota-anggota tubuh
Jangan kita berpikir, kamu lebih berguna, aku tidak berguna. Kamu lebih spesial, aku tidak spesial. Karena ada firman Tuhan berkata, di ayat yang tadi, di ayat yang ke berapa ya tadi ya? Ke 13. Firman Tuhan berkata, ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saya bertanya, siapa di sini tidak pernah minum perjamuan suci? Angkat tangan. Kecuali Ilma belum ya, nanti pasti. Semuanya minum kan? Firman Tuhan membuktikan jika kita adalah satu anggota. Alasannya adalah satu, kita diberi minum dari satu roh. Waktu kita minum anggur perjamuan, itu bukan anggur biasa, tetapi itu adalah darah Kristus yang masuk dalam tubuh kita. Darah Kristus itu darah Kristus adalah satu kesatuan dari tubuh Kristus. Jadi waktu masuk di dalam tubuh kita, masuk dalam tubuh kita masing-masing, kita sudah disatukan dengan darah Kristus. Benar nggak? Siapa di sini anggurnya berbeda kalau minum anggur perjamuan? Tidak ada beda. Sama kan? Sama. Jadi jangan kita berpikir kita berbeda, karena kita sama, sudah minum di aliran yang sama. Makan roti tubuh darah Yesus kita sama, tidak ada perbedaan. Ada yang ayat yang luar biasa. Kalau kita tadi berpikir, aku gak berguna, aku tuh bagian yang jelek. Firman Tuhan berkata di ayat 22, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ayat 22. Jadi malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Maaf ya, kadang-kala kita berpikir penampilan aja oke, wajah cantik oke, tetapi wajah cantik kalau tidak ada, maaf, pantat, bisa apa? Benar nggak? Lebih bagus wajah atau pantat? Ayo, pertanyaannya. Wajah ya, karena wajah dimunculkan. Tetapi kalau pantat disembunyikan, benar nggak? Kalau pantat dimunculkan, wajah malu nggak? Padahal kadang-kadang kita berpikir pantat itu nggak ada gunanya. Padahal kalau orang tidak bisa masuk rumah sakit nggak? Iya nggak? 3 hari tidak ke toilet, perut sakit, masuk rumah sakit nggak? Contohnya anak saya, waktu tidak bisa itu, saya aja sampai ketakutan, benar-benar ketakutan. Saya sampai jam 2 malam itu ke apotek, beli apa namanya, mikro. Saya tidak menyebutkan, karena saya takut di iklan saya. Itu, sampai ketakutan. Padahal setiap manusia boleh berpikir, ini kayaknya seakan-akan paling tidak berguna. Tetapi kalau tidak ada ini, saya jamin semua orang bakal mati. Karena hanya bisa masuk, tidak bisa masuk. Contohnya laut mati, alirannya masuk, air dari sana masuk. Tetapi laut mati ini tidak ada pembuangan. Jadi lautnya dikatakan laut mati. Jadi jangan pernah kita berpikir pantat tidak berguna, Ilma tidak berguna, Pak Juli tidak berguna. Tidak, semua di mata Tuhan berguna. Benar nggak? Tepuk tangan kiri, tepuk sebelahnya. Siapapun itu, katakan kamu berguna. Kamu berguna. Jadi jangan pernah kita menganggap diri kita paling lemah. Jangan menganggap diri kita tidak berguna. Tidak, karena justru yang paling lemah itulah yang paling dibutuhkan. Gereja kalau tidak ada yang ngepel, gerejanya kotor. Kalau kotor, orang mau datang nggak? Tidak. Padahal itu pekerjaan yang
Mungkin kadang-kala kita berpikir, pelayanan hanya nyapu ngepel, itu pelayanan yang paling rendah. Tidak. Di mana Tuhan sama. Saya bersyukur kemarin waktu kuliah, ada yang bertanya seperti ini. Pak Wulik, menurut Pak Wulik itu perbedaannya full time, part time, itu apa? Wah, saya jelaskan, full time itu seperti ini, kerja sepenuh waktu di dalam Tuhan, ngurusin administrasi gereja. Kalau part time mereka bekerja di sekuler, tapi melayani juga di gereja. Kok berbeda dengan saya? Saya itu dulu pernah jadi full time, katanya teman saya. Tapi full time itu menurut saya rutinitas. Dia berkata seperti itu. Hanya mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Itu pun masuk kantor harus jam sekian, pulang jam sekian. Ya kayak kita rutinitas saja. Langsung saya berikan jawaban yang ketiga. Ada lagi. Bukan hanya full time, part time. Apa itu? Hamba Tuhan. Hamba, kata hamba adalah jongos. Hamba Tuhan adalah pelayan. Hamba Tuhan, nama hamba itu adalah orang yang disuruh-suruh oleh Tuhan. Kerjaannya di gereja hanya manut sama Tuhan. Apa yang Tuhan suruh? Kamu cuci baju. Kamu ngepel, kita ngepel. Itulah hamba Tuhan. Tujuan utama adalah apa? Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, dia melakukannya. Kadang-kala kita sebagai hamba Tuhan, kadang-kala kita tidak dipimpin oleh Tuhan, tetapi kita dipimpin oleh kemauan kita. Kaget dia, kok bisa? Iya, contohnya banyak. Kita disebut hamba, tetapi kita diundang oleh salah satu gereja, mintanya disebut mobil Mercy. Mobil Mercy. Halo, nanti saya dijemput mobil apa? Jangan mobil zebra ya. Takut saya, belonteng-belonteng. Mercy ya. Kalau bisa Jaguar. Waktu diundang, halo, Pak, tolong layani di tempat kami ya. Nginepnya di mana? Saya tidak mau nginep di Losmen. Saya maunya nginepnya di Nusa Dua. Apakah itu bisa disebutkan hamba? Saya berkata seperti itu. Kalau hamba diletakkan di mana aja, Tuhan mau, kita harus nurut. Jadi dalam hidup kita, di dalam pelayanan, jangan kita berpikir pelayanan nyuci piring, pelayanan ngepel, pelayanan bersihin kursi, itu adalah pelayanan yang paling hina. Tidak. Karena pelayanan di mana Tuhan itu sama. Bahkan yang saya aja yang berdiri di sini, dibandingkan yang nyapu, yang ngepel, sama. Ini justru Tuhan sendiri yang menilai, karena Tuhan menilai dari hati kita dalam melayani. Kadang-kadang kita melayani nyapu sambil meneteskan air mata. Aduh Tuhan, kapan gereja ini keramiknya diganti marmer? Tuhan, kapan ini kan bisa mengukur gereja kan lebih banyak gereja yang nyapu yang ngepel. Tuhan, kapan gereja ini bisa besar? Kadang-kadang mungkin tetesan air mata pergumulan kita waktu kita melayani Tuhan mendengarkan. Jadi jangan sampai kita berpikir, nggak mau pelayanan. Bu Aser ya, nggak mau, saya itu pelayanannya saya itu bukan Aser, tapi pelayanan saya itu di atas mimbar. Saya langsung berikan, silakan berdiri di tempat ini. Kan katanya di atas mimbar, berarti di sini, bukan di belakang mimbar. Ya, kadang-kadang kita mau menonjolkan kegengsian kita. Jadi kalau kita masih hidup dalam gengsi, kita tidak bisa dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Karena gengsi mengalahkan roh kita. Jadi hiduplah di dalam Tuhan. Apapun saat ini panggilannya, lakukan sebaik mungkin hanya untuk Tuhan. Jadi intinya, perbedaan itu tidak ada perbedaan yang tidak indah. Saya suka presiden kita, Bapak Jokowi. Waktu 17 Agustus itu, tanya istri saya, dari penghibaran bendera, penurunan bendera, saya lihat. Kadang-kadang waktu paski berakannya jalan, hati saya itu terenyuh. Rasa-rasa pengen nangis. Kan bilang istri saya itu apa aja nonton film horor, film apa itu gak bisa nangis. Tetapi lihat paski berakan, saya bisa terenyuh, bisa nangis.
Karena mereka dipilih dari ribuan orang. Mereka dipilih, bukan hanya dipilih, tapi mereka harus ikutin pelajaran, ikutin baris per baris. Bahkan waktu siang hari mereka harus dididik dan mereka terima. Padahal itu cuma berapa menit. Jalan gini, bro, mengibar nggak sampai 1 jam mengibarnya. Tetapi latihannya butuh berminggu-minggu. Benar nggak? Yang saya maksudkan di sini adalah waktu di istana negara ini, Bapak Jokowi mengundang dari berbagai pulau. Mereka datang memakai atribut mereka masing-masing. Ada bajunya dari Bali, benar nggak? Ada yang dari Papua, ada dari yang Aceh, bajunya berbeda-beda. Waktu saya melihat, wow, indah sekali. Dari perbedaan-perbedaan itu waktu disatukan, semuanya jadi berwarna. Contohnya, yuk Bapak Ibu dikasih pilihan, saya berikan hadiah 2 televisi. Yang satu hitam putih, yang satu berwarna. Pilih yang mana? Berwarna. Pasti berwarna. Terus saya bilang, berwarna kan macam-macam warna. Apa jawaban Ibu? Apa jawaban Bapak? Enggak pilih yang hitam putih aja, cukup 2 warna loh. Yang berwarna itu kan warna-warna, banyak warnanya, bikin mata sakit. Apa jawaban Bapak Ibu? Enggak Pak, karena TV yang berwarna itu enak dilihat. Jadi intinya, walaupun bermacam-macam warna, walaupun ada perbedaan di mata kita, indah. Jadi jangan kita berpikir, perbedaan tidak menyenangkan. Tidak. Tetapi perbedaan itu adalah hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita agar kita bisa mengerti dan memahami orang di sekitar kita. Poin yang kedua, padahal ini baru 1 poin, sudah cepat sekali ya. Poin yang kedua adalah diproses untuk satu visi dalam Tuhan. Jadi diproses untuk satu visi di dalam Tuhan. Proses itu tidak enak. Ospek enak nggak? Enak ya ospek ya? Benar. Enak ya ospek ya? Banyak tugas ya? Enak ya? Oh nggak enak, tapi nggak enak. Nggak enak. Proses. Sebelum masuk jadi mahasiswa diproses dulu. Di ospek, di koco. Rambutnya harus digundul. Benar nggak Elman? Nah. Terus dijemur siang hari gitu kan? Iya Pak, tapi itu diperes gitu ya. Proses itu tidak menyenangkan karena proses melewati tahap demi tahap. Sebelum kita membuat mie kuah yang enak, itu harus ada prosesnya. Air dididihkan 3 menit, mie-nya dimasukkan 2 menit, ditiriskan, rebus air kembali, masukkan bumbu, dituangkan mie, terus kita makan. Itu adalah proses. Benar nggak? Itu proses yang singkat. Tetapi proses yang butuh waktu yang lama adalah emas, perhiasan. Benar nggak? Siapa di sini pakai perhiasan? Angkat tangan. Kok saya aja ya? Astaga. Saya aja ya? Saya pakai perhiasan. Nggak percaya, ini perhiasan saya. Oh. Cincin nikah. Karena sudah nggak muat di tangan, saya taruh di hati. Oh. Proses emas itu warnanya gold. Bener, gold itu emas, kuning emas. Orang mencari emas di mana? Di bebatuan-bebatuan, di gua-gua, di dalam tanah. Mereka cari. Carinya 1 hari dapat emas nggak? Beberapa hari sampai menemukan titik lokasi emas yang murni. Waktu mereka ambil, ditaruh di tempat air agar dipisahkan dari tanah liat dan jadilah emas. Bukan sampai di situ saja. Emas ini disatukan lewat pembakaran. Bener nggak? Dibakar. Pasti batinnya, kok Pak Fuli tahu sih? Dia tahu lah. Pernah nonton TV soalnya. Disatukan sampai panasnya itu benar-benar
panas sekali. Mungkin kalau saya deket di perapian itu mungkin pulang-pulang istri saya bingung. Kok hitam sekali? Kamu siapa? Gitu. Kamu siapa? Gelap sekali itu. Dipanaskan agar mereka meleleh dan menjadi satu. Waktu dipanaskan ada hal-hal lain yang keluar. Mungkin ada tanah yang masih menempel tadi, ya enggak? Terus ada mungkin di emas, bukan emas yang lain, atau mungkin ada tembaganya, atau ada hal-hal yang lain yang dipisahkan. Waktu ditiriskan, waktu ditaruh, kumpulan emas itu diambil. Masih bentuknya masih acak-acakan, belum jadi perhiasan, benar nggak? Sudah jadi, dikasihkan ke bagian pembuatan. Waktu di dalam pembuatan harus dipotong dulu, digerinda, dipotong, dipukul-pukul, dipanasin lagi, dipukul-pukul, sehingga singkat cerita saja biar tidak lama, jadilah cincin, jadilah kalung, ya nggak? Jadilah anting-anting, benar nggak? Itu butuh proses. Apakah emas itu berkata, aku tidak mau diproses? Kalau emas berkata, aku tidak mau diproses, dia tidak ada harganya. Benar nggak? Waktu dia ada di toko emas, saya tidak menyebutkan nama toko emasnya. Di situ ada Bumiske lihat. Wow, Hani, sini, come. Pak Bu lari, apa Han? Ada yang bagus ini Han. Apa itu? Ini anting-anting, bagus. Gambarnya apa? Doraemon. Bagus ini. Pak Budi saking cintanya, tresnonya sama Bu Miske. Beb, mau kamu Beb? Dalam hati Pak Budi, semoga bilang tidak. Langsung, Hani, siapa sih wanita yang tidak mau emas? Ya udah, kamu beli Beb. Singkat-singkat Pak Budi datang ke penjualnya. Berapa harganya? Oh ini emasnya sekian gram Pak, harganya 20 juta. Wih kaget. Singkat cerita beli. Wah harganya bisa mahal. Kok bisa mahal? Karena sudah jadi dan indah dan bagus dan mau dibeli. Padahal kalau seandainya bongkahan emas ditaruh, Bu Miske mau beli nggak? Yang masih ada tanah-tanahnya gitu. Nggak mau beli. Buat apa? Bu Miske tepas sendiri, bakar sendiri, tempat sendiri, bikin sendiri. Belum tentu bikinannya indah. Benar nggak? Begitu juga kita. Kalau kita mau siap satu visi dalam Tuhan, kita harus diproses. Siapa yang siap melewati proses? Ya, kita masih lingkupnya masih kecil loh ya, masih 1, 2, 3, 5.000 di tempat ini masih kecil, tapi kita sudah diproses oleh Tuhan. Kita harus berkata apa? Yes, terima kasih Tuhan. Karena kalau gereja kita besar, Tuhan sudah mempersiapkan kita menjadi berliannya Tuhan, menjadi emasnya Tuhan. Karena Tuhan mau membentuk kita, Tuhan mau membentuk kita menjadi indah di mata Tuhan. Sebab itu ibu-ibu yang ada di tempat ini mau pakai emas 5 kilo silakan, mau pakai 10 kilo silakan, asalkan nanti kalau waktu persembahan nggak bawa uang emasnya ditaruh di kantong persembahan. Ya, setuju angkat tangan. Oh jadi semua ya. Nah intermezzo itu. Jadi kalau kita mau berharga, kalau kita mau harga kita mahal, jalanilah proses itu. Lewati proses itu. Jangan menghindar proses. Kalau menghindar kita tetap sama saja. Tapi kalau kita melewati proses, menikmati proses itu, walaupun tidak enak, walaupun kadang-kadang kita nangis, sedih, sakit hati, hancur hatiku kan, kita tetap lewati. Karena endingnya kita sangat jangan kayak lagu-lagu hancur hatiku gitu. Lagunya siapa itu? Oh kayak hancur hatiku. Tetapi waktu kita hancur, di situ tangan Tuhan menopang kita. Waktu kita jatuh, Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Karena Tuhan mau berkata, aku masih memproses engkau. Aku masih ada acara buat engkau.
Aku mau melihat engkau berharga di mata. Sebab itu jangan pernah kita khawatir. Don't worry, be happy. Kita harus tetap bersukaci. Waktu proses datang bersukaci. Jangan sampai kita berpikir, aku nggak ke gereja-gerejaan lagi. Nah, kenapa? Gereja itu menyakitkan. Jangan. Kalau kita mau diproses, di sini tempatnya. Karena gereja tidak butuh orang benar. Gereja adalah butuh orang yang tidak benar dibenarkan Tuhan melalui gereja. Benar nggak? Kalau Tuhan mencari orang benar, tidak ada di muka bumi ini yang benar. Tetapi Tuhan datang ke dunia mencari siapa? Orang berdosa. Agar apa? Dibenarkan. Colek kanan kiri, katakan, kamu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Cepat sekali, udah habis waktunya. Pokoknya masih terakhir tuh. Buat minggu depan aja ya? Atau terus? Oh terus ya? Oh ya. Koordinator lain kali alpukat kayak gitu. Tadi saya tantang nggak mau. Saya bisa makan ceker, asalkan Pak Budi makan brutu ayam. Yang ketiga adalah kita sudah disatukan dalam tubuh dan darah Kristus. Tadi sebenarnya sudah saya ini sih bahas di depan tadi, tapi saya akan bahas lagi. Jadi siapa yang percaya dan yang sudah mengaku bahwa dirinya ditebus oleh Tuhan, dia adalah satu keluarga di dalam Kristus. Orang percaya pasti menerima jaminan hidup kekal. Tetapi orang Kristen belum tentu menerima jaminan hidup kekal. Kok bisa? Kok bisa? Beda. Jangan kita samakan orang percaya dan orang Kristen. Kristen adalah agama. Kristen adalah agama. Banyak orang lahir Kristen, tetapi tidak ada pengakuan diri dia percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan adalah pengakuan dari dalam hati kita, dalam diri kita, bahwa kita mengaku bahwa Yesuslah yang menebus saya. Saya percaya kepada Yesus. Coba di sini didirikan cepat orang Kristen. Semua, hampir semua ya. Saya dilahirkan juga. Waktu ceprot, saya langsung gini. Bidangnya kaki, padahal lahirnya bukan di bidang. Di jalan, Pak. Perbedaannya seperti ini. Kalau orang percaya, dia mengaku bahwa Yesuslah yang menyelamatkan dia. Jadi imannya timbul karena percaya bahwa saya sudah diselamatkan. Tetapi orang Kristen belum tentu menerima. Benar nggak? Kristen bisa aja Kristen KTP, tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisa aja Kristen sejak kecil, aku cepat Kristen, tapi tidak ada pengakuan di dalam dirinya bahwa Yesus yang menyelamatkan dia. Hanya ikut-ikutan saja. Banyak. Tetapi berhargalah orang yang percaya di hadapan Tuhan. Karena di firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Di firman Tuhan tidak ditulis setiap orang Kristen, tidak. Setiap orang yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatnya, dia akan mengalami hidup yang kekal, menerima hidup yang kekal. Jadi saya percaya mungkin ada orang-orang yang di luar sana mungkin belum datang ke gereja, namun hatinya sudah percaya kepada Tuhan. Banyak seperti itu juga banyak. Contohnya Mbak Ririn mendoakan orang di luar sana percaya sama Yesus, percaya. Banyak percaya. Itulah yang dipilih. Bukan kita mengaku bahwa kita Kristen, tetapi hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kita tidak mengaku Yesus adalah juru selamat kita. Jadi yang Tuhan pilih adalah orang yang percaya. Bisa ditangkap ya ini ya. Benar ini adalah pelajaran. Tetapi gak apa-apa.
Jadi siapa yang percaya, kita adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Yang dulunya kita adalah umat berdosa, umat duniawi, tetapi waktu kita percaya pada Yesus, kita dipimpin oleh Tuhan. Manusia ada 3. Manusia duniawi, manusia kedagingan, manusia dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang di sini mau dipimpin oleh Roh Kudus? Semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tinggalkan sifat keduniawian, tinggalkan sifat kedagingan, utamakan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus bisa menolong kita. Waktu kita mau menghadapi kesesatan, tersesat, Tuhan yang menolong kita. Tetapi kalau kita mengatakan 2 ini, roh kedagingan, maksudnya roh kedagingan itu seperti ini. Hidup kita dikendalikan penuh oleh kedagingan kita. Contohnya kedagingan itu membawa kenikmatan. Siapa sih di sini yang tidak mau nikmat? Siapa di sini yang tidak mau mendapatkan semuanya di dunia ini? Semuanya pasti mau. Tetapi apakah kita mau dipimpin oleh kedagingan kita? Kalau kedagingan kita memimpin kita, celakalah kita. Yang kedua, dipimpin oleh dunia. Duniawi memberikan kenikmatan mata yang sangat luar biasa, apalagi di Pulau Bali. Kalau kita malam-malam kelegian itu, wah, dari ujung sampai ujung nikmat sekali. Ada orang yang nari di depan kafe gitu kan, yang hanya pakai daleman gitu kan, nari-nari gitu kan. Jangan dibayangkan loh ya, saya bikin contoh aja gitu. Hah? Pernah Pak saya ke sana Pak, di Suraja, pernah. Waktu pertama kali ke Bali, kan masih istilahnya awam Bali kan, diajak, ayo tak ajak muter-muter, tapi naik mobil. Cuma lihat ini, oh ya ampun, astaga Tuhan. Satu mata ini, astaga. Gak dilihat, aduh promosi. Itulah kenikmatan dunia. Sebab itu kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan? Ayo, kenapa? Karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Benar nggak? Kehidupan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita mengaku orang Kristen kalau kita tidak percaya bahwa yang menebus kita adalah Tuhan. Ya. Jadi, kalau kita sudah disatukan, kita sudah percaya, kita berhak untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu karya keselamatan. Dan waktu gereja mengadakan perjamuan suci, perjamuan kudus, kita yang percaya, mengamini bahwa inilah darah Yesus. Waktu darah Yesus kita minum, masuk menjadi satu kesatuan. Benar gak? Satu kesatuan. Contohnya Inang memiliki anak Bumiska. Satu kesatuan. Masih terikat darah. Kita sama Yesus terikat darah. Waktu kita, sebab itu kalau kita perjamuan, kita harus benar-benar menghayati dan mengingat karya yang Tuhan sudah perbuat. Jangan asal minum-minum aja, makan-makan aja. Jangan. Karena itu adalah momen di mana Tuhan mencurahkan untuk kita. Inilah darah Yesus. Kita minum menjadi satu kesatuan. Sehingga kita menjadi miliknya. Sehingga kita sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26 kalau tidak salah, kita serupa dengan gambar Kristus. Roti melambangkan tubuh kita makan, sudah menjadi satu daging. Apakah Inang akan berkata, Miska, kamu bukan anakku? Pernah gak Inang berkata seperti itu? Tidak pernah, karena anak. Apakah pernah Tuhan Yesus berkata, Fuli, kamu bukan anakku? Kalau saya tidak percaya, boleh Tuhan berkata seperti itu. Namun kalau saya percaya pada Tuhan, Tuhan yang berkata, Fuli, datanglah kepadaku, karena kamu anakku. Jemaat blessing di tempat ini, jemaat blessing, mari datang kepadaku, karena engkau adalah anak-anakku yang aku kasihi. Kenapa kita sampai detik ini mau hidup di dalam kedagingan, hidup dalam duniawi? Itu yang membuat kehidupan kita
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ada lo, we. Apa urusanmu? Urusanmu. Urusanku. Itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita sudah disatukan oleh Tuhan di dalam komunitas ini, teman kita ada yang mengalami kesusahan, kita doakan. Teman kita mungkin butuh konseling, ya kita dengarkan. Jangan kita berkata, kan urusanmu, itu kan masalah-masalahmu. Jangan. Tetapi kita harus peluk dia, gandeng dia, agar imannya kuat. Contohnya Pak Budi telepon saya, Pak saya sedih, kenapa? Bos saya seperti ini. Itu urusanmu, bukan urusanku. Pak Budi akan telepon saya lagi enggak? Tidak. Tetapi kalau saya, Pak, sabar. Tuhan pasti akan cari jalan keluar yang indah. Tuhan pasti akan membuat Pak Budi itu semakin maju melesat seperti jet. Iya, makasih Pak Gem, makasih Pak Gem. Besoknya kan telepon lagi enggak? Telepon. Sampai detik ini telepon terus. Pak Gem, ya Pak, kenapa? Kok gak jadi telepon? Ya, HP saya dicas, gitu kan. Kenapa Pak? Pak, ceker. Jadi kalau kita adalah satu keluarga, kalau yang lain merasa sakit, kita datangi. Ya kita berdoa agar Tuhan sembuhkan. Ada yang menangis, kenapa kamu menangis? Ada yang mungkin lagi mengalami kesusahan, kita rangkul. Mungkin kita tidak bisa memberikan dana, mungkin kita tidak bisa memberikan keuangan, tetapi doa adalah pertolongan yang paling indah. Karena kekuatan orang percaya adalah doa. Kita yang di tempat ini adalah umat Tuhan, orang yang sudah dipercaya Tuhan, dan masing-masing kita punya kuasa. Doakan. Karena saya percaya blessing yang sudah satu hati, satu pikir, satu tujuan. Kita sudah melihat kok karya Tuhan. Buktinya Ina ada di tengah-tengah kita. Benar nggak? Kuasa apa? Tuhan yang turun tangan mau mengadakan pembelaan penyembuhan. Bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan saya, kekuatan Pak Budi, kekuatan semua. Tetapi karena doa kita yang kita panjatkan bersama-sama, Tuhan terketuk hatinya dan Tuhan memberikan mujizat. Kun fayakun, jadilah. Jadi, saya juga mau berdoa Tuhan. Buatlah saya yang ganteng Tuhan. Bim salah bim, jadi ganteng sling. Nanti besoknya apa mau tidur, istri saya kaget teriak, wah kamu siapa? Gitu. Jadi intinya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tidak mau mencari superhero di dalam gereja, tetapi Tuhan mau mencari super team agar Tuhan bisa menjalankan apa yang Tuhan mau, kerajaannya di nantinya. Kalau superhero melakukannya sendiri, tetapi kalau super team bersama-sama, colek kanan kiri, aku adalah timmu. Ya. Oke, masih banyak lagi, tapi saya tutup ya karena firman Tuhan sudah habis. Jadi intinya di poin yang terakhir, di ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita adalah anggota, berarti kita satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ada yang jadi telinga, ada yang jadi hidung, ada yang jadi pantat, ada yang jadi perut, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Semuanya anggota di dalam Kristus. Jangan ada yang minder, jangan ada yang terpuruk, jangan ada yang merasa dirinya tidak mampu, jangan merasa dirinya tidak bisa. Tetapi semuanya di mata Tuhan kita adalah anggota yang dimampukan oleh Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari bersama-sama kita satu hati, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang memberkati setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anggota tubuh-Mu Tuhan, yang bisa melakukan tugas kami, agar kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan kami boleh menjalankan perintah-Mu Tuhan di bumi ini. Sehingga Engkau dapati kami Tuhan hidup benar di hadapan-Mu dan kami tetap setia kepada-Mu Yesus. Karena kami percaya Tuhan akan mengubah kami dan Tuhan akan memproses kami sedemikian rupa sehingga sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Di saat ini Tuhan, hati kami mungkin mengalami proses atau kehidupan kami mengalami proses, tetapi kami percaya di dalam proses Tuhan memiliki tujuan yang luar biasa di kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan firman-Mu,
hanya kedatangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Pak Yuli dan Bu Mercy. 40 tahun yang lalu Tuhan bersatukan, ya kan? Bersatukan dua insan menjadi satu. Tadi Pak Yuli sama Bu Mercy akan mempersembahkan korban bakaran ya Pak ya? Oh bukan ya Pak ya? Persembahkan pujian.
Jadi yang saya maksud kata romantis untuk Bu Mercy, Pak. Mengenang waktu pacaran sama Bapak. Saya nggak pernah biasa memberikan kata-kata romantis, tapi saya mencoba untuk memberikan satu pujian bahwa ini adalah istri saya satu-satunya yang saya kenal. Kalau dulu kami waktu masih SMP itu bermusuhan, 9 dari kelas 1 saya tunggu sehingga sampai hari ini tetap mendampingi saya. Iya juga. Ya, kiranya dan saya ucap terima kasih karena sampai hari ini tidak mendampingi saya dan anak-anak, walaupun dalam hati kecil saya masih mengenal yang bontot yang itu, tapi kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Ntar ya saya potong dulu ya. Mengingat lilinnya sudah tenggelam, mau tenggelam, ya kita tiupkan dulu lilinnya. Yuk sama-sama berdiri, kita nyanyikan tiup lilinnya ya. 1, 2, 3. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang, sekarang juga sekarang. Haleluya. Yang saya maksudkan sekali lagi, Pak, kata-kata cinta atau kata apa buat Bu Mercy kok, Bu? Jangan kata terima kasih aja, Pak. Tapi lebih dari itu. I love you. I miss you. Saya akan mendampingimu sampai mau memisahkan saya. Kalau Bu Mercy, kalau tidak tolong Bella pegang dulu. Bella kenapa tutup muka Bella? Bu Mercy, kata yang indah yang berkesan untuk Pak Yuli itu. Kami kan pacaran mulai SMP ya Pak ya. Masih anak kecil. Dulu nggak suka gitu loh Mak. Soalnya dia suka ganggu. Suka menggoda, tapi pada saat kami Pak Yuli mau lulusan, kami ada retret di satu desa di mana itu penduduknya waktu itu hampir semua 90% Kristen. GKJW desa Sidorejo di daerah Semboro, itu di daerah pabrik. Jadi itu udah Pak boleh. Kami ada ibadah karena kan retret mau lulusan di gerejanya, gereja Jawi Wetan itu usianya kalau zaman kita dulu SMP 125 tahun. Sekarang tambah 30 tahun. Nah, saat itu saya mau ke toilet. Namanya di desa itu rumahnya kan jauh-jauh Pak Buli ya. Terus kamar mandinya itu juga di luar rumah kan. Biasanya campur sama sumur kalau di desa. Saya takut teman-teman saya itu anak-anak itu pada nggak konsen. Akhirnya Pak Yuli yang bantu saya. Jadi saya mengucap syukur kalau dia itu selalu membimbing saya, menyayangi saya, memanjakan saya. Sampai saat ini pun kadang-kadang saya masih didulang kalau makan. Ya, cuma saya bandel Pak Yuli. Kadang-kadang suka ngelawan. Tapi itu kan proses ya Pak Yuli ya. Jadi kami mengalami suka dan duka. Seperti yang Pak Yuli sampaikan tadi di firman. Kalau kita mau jadi indah itu harus diproses. Jadi, tapi saya mau belajar seperti 30 tahun pernikahan kami per anniversary, karena 30 tahun itu mutiara. Jadi mungkin makin ditempa makin indah. Dan doakan dukung kami selalu supaya kami tetap memegang Tuhan Yesus sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih keluarga Bosing.
Pak Yuli, Bu masih ke sini. Bapak Ibu semuanya berdiri, kita arahkan tangan kita untuk Pak Mercy dan Pak Mercy, Bu Mercy dan Pak Yuli. Dan salah aja juga ya. Nah, terima kasih Bapak buat kesempatan pada hari ini, hari yang spesial bagi Pak Yuli dan Ibu Mercy. Kau Allah yang sudah mendampingi, Kau Allah yang sudah memimpin, bahkan Kau Allah yang sudah menjadi kepala dalam pernikahan mereka. Hari ini Tuhan, tepat hari ini usia pernikahan mereka sudah 30 tahun. Terima kasih Tuhan buat pertambahan usia pernikahan. Kami percaya di dalam 30 tahun mereka banyak mengalami proses dari Engkau. 30 tahun bukan waktu yang singkat. 30 tahun bukan waktu yang lama, tetapi 30 tahun ini Tuhan, Engkau Allah yang akan membuktikan bahwa Engkau Allah yang akan memimpin di dalam pernikahan mereka sampai akhir kehidupan mereka. Selanjutnya Tuhan, di dalam pernikahan Pak Yuli Bu Mercy, kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin, kiranya Tuhan yang memberkati, dan kiranya Tuhan selalu menolong di dalam kehidupannya. Apapun yang saat ini mereka alami proses demi proses, kami percaya Tuhan akan menjadikan keluarga dari Pak Yuli ini pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat 30 tahun anniversary pernikahan mereka. Kami percaya bukan hanya hari ini saja, di tahun-tahun yang akan datang Tuhan tetap memimpin dan Tuhan tetap menjaga dan memberkati, sehingga Tuhan, keluarga dari Pak Yuli akan melihat karya-Mu yang indah, yang luar biasa, yang Tuhan sudah kerjakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah berkat-Mu Kau curahkan bagi keluarga dari Pak Yuli. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, 30 tahun bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang menurut saya lama, ya kan? Lama. 1 hari aja bisa lama, 1 tahun bisa lama, benar tidak? 1 jam aja bisa lama, 5 menit aja bisa lama. Tetapi di sini kita butuh Tuhan, yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan orang percaya. Tetaplah andalkan Tuhan di dalam pernikahan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam segala aspek apapun yang kita lakukan, tetap andalkan Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Mbak Ini. Tiba saatnya kita akan doa untuk diakonia. Saya undang Ibu Oli berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Tidak habis-habisnya kami memuji-muji Engkau Tuhan sampai pada saat sekarang ini. Karena Engkau Allah yang selalu mengikuti akan kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kami kebahagiaan sampai pada saat sekarang ini, terutama perkawinan daripada Bapak dan Ibu Mercy yang hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya kebahagiaan mereka minta di dalam tangan kuasa daripada Engkau. Pemeliharaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan rumah tangga mereka sampai pada saat sekarang ini. Mereka selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu melihat keberadaan mereka Tuhan. Apapun itu hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menguasai dan sudah memberkati. Dalam nama Yesus, saatnya hamba ingin memberikan persembahan. Jemaat di sini memberikan persembahan dengan tulus hati untuk mereka memberkati, dan Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar semua itu tulus keluar dari hati kami untuk kami dapat memberikan persembahan diakonia pada saat sekarang ini untuk memperluas kerajaan surga. Engkau pilih dalam hati kami persembahan kami ini. Kami ingin memberikan kepada-Mu terbaik, guna hormat kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Mari Bapa, Engkau kuasai setiap hati pikiran kami yang kami bawakan akan persembahan ini ke dalam tangan kuasa daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mempersembahkan yang terbaik, persembahan diakonia ini ke dalam tangan kemurahan Tuhan.
Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Lalu keluarga Blessing, saatnya kita akan mendengarkan warta gereja sepekan. Mari Jemaat Blessing, rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah Family Blessing setiap hari Rabu pukul 19 WITA yang bertempat di Geraha Blessing lantai 1. Bagi jemaat yang ingin melayani dalam bidang musik Tuhan, dapat hadir setiap hari Jumat pukul 19 WITA yang bertempat di Geraha Blessing. Mari anak-anak muda hadiri dan rasakan sukacita bersama dalam ibadah Youth Blessing setiap hari Kamis pukul 18 WITA. Pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, pukul 17 WITA, dan dilakukan Pastor Guru Kristiani. Ibadah akan selesai dengan jamuan suci. Halo adik-adik, mari bersukacita bersama dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 17 WITA yang bertempat di Geraha Blessing lantai 1. Jangan lupa datang ya. Bagi jemaat yang rindu terlibat dalam pelayanan ibadah, dapat menghubungi koordinator ibadah yaitu Bapak Budi. Bagi jemaat yang rindu mendaftar Taman Makan Minggu, dapat menghubungi Bapak Budi atau Bapak Yulianto. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Blessing, dan kami mengundang untuk dapat hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah selanjutnya di Geraha Blessing. Demikian warta gereja sepekan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dan nanti juga ada doa syafaat atau setia doa syafaat. Kita mau pujikan Saatku Berjalan. Kasihku menerangi langkah
pada sore hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan yang begitu indah Tuhan. Dan Tuhan, semakin hari Tuhan, semakin Kau pakai hamba-Mu lebih indah lagi. Banyak jiwa dimenangkan Tuhan, dan pakai gereja-Mu di blessing di tempat ini Tuhan. Kiranya kirim jiwa-jiwa baru Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, karena semua ini karena anugerah-Mu ya Bapa. Setiap kami Kau yang pimpin Tuhan dalam jalan-jalan kami, langkah-langkah kami Bapa. Dan dalam keluarganya Tuhan, Kau lindungi, Kau berkati Tuhan apa yang dibutuhkan, baik bisnisnya Tuhan, warnanya kiranya Kau berkati juga banyak pembeli yang datang Tuhan, baik anak-anaknya Tuhan Kau pelihara, baik yang sekolah jauh Tuhan kiranya Engkau beri akal budi pengertian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada sore hari kami juga berdoa untuk Pak Didi yang tidak bisa datang. Pak Didi Tuhan kiranya Engkau lawat juga di mana dia di negara Tuhan, kiranya juga Engkau lawat pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan sukacita seperti Engkau memberikan sukacita seperti kami pada malam hari ini Bapa. Dan kami serahkan gereja-Mu pada sore hari ini Tuhan, di mana saat-saat ini keluarga blessing Tuhan membutuhkan gereja yang permanen Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau jawab doa-doa kita semua warga blessing Tuhan, sehati sepikir satu tujuan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Makasih Bapa, pada malam hari ini Tuhan kami juga berdoa di mana yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan, juga yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau beri penghiburan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anaknya Tante Indra Tuhan saat ini demam. Kiranya Kau jamah Tuhan, kiranya Kau turunkan Tuhan mujizat kesembuhan juga. Kami juga berdoa Tuhan buat Mama Ibu Miska Tuhan, di mana sampai saat ini Tuhan Inang membutuhkan kesembuhan, baik kakinya yang sakit Tuhan. Kiranya Kau jamah Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan mujizat. Engkau Tuhan menyembuhkan, mujizat itu terjadi juga. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya Tuhan juga Engkau sembuhkan semuanya doa-doa kita ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini Tuhan, biasanya kami akan doa syafaat Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, kiranya Tuhan baik wakilnya, baik jajar, baik menteri-menteri, polisi, TNI Tuhan, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, supaya Tuhan di Indonesia ini dimerdekakan, supaya aman dan jauhkan dari penjahat, juga jauhkan dari korupsi Tuhan, supaya Indonesia kita ini pulih kembali. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini kami juga berdoa Tuhan, kiranya Bu Mercy pada malam hari ini yang meringati Happy Anniversary pada Pak Yuli, di mana yang sudah disaksikan didoakan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati baik apa yang menjadi keperluan, baik bisnisnya Tuhan, kiranya Engkau tambah-tambahkan, semakin hari semakin banyak pembeli yang datang. Terima kasih Bapak. Dan malam hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk tim Mbak Irin musik ini Tuhan, kiranya Engkau berkati semakin hari semakin melayani Tuhan, semakin semangat dan sukacita melayani Engkau ya Bapa. Juga kami berdoa untuk sekolah minggu Tuhan, kiranya Engkau berikan anak-anak generasi penerus ini Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini Tuhan, untuk gereja-Mu ini Tuhan, apa yang dibutuhkan kiranya Tuhan Kau jawab Tuhan, apa menjadi keperluan kami saat ini, biar doa kami Tuhan tanpa
serahkan ini kami rindu untuk memiliki, walaupun kita belum nampak kelihatan Tuhan, kami percaya tidak ada barang mentah yang kami percaya doa-doa kita semua yang dukung Tuhan, doa kita untuk sanggup menolong kami untuk di dalam kita bergereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semua ini hanya kami serahkan kepadamu Bapa, dan kami mengucap syukur pada malam hari ini. Doa-doa kami yang masih kurang sempurna Tuhan, kami percaya Tuhan suatu saat Engkau sempurnakan. Terima kasih Bapa, doa yang singkat dan pada malam hari ini kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak buat kesempatan pada malam hari ini, sore hari ini, dan kami teringat buat saudara kami, Oki Tuhan, yang saat ini Tuhan sakit pada kakinya. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang sanggup menyembuhkannya. Bilurmu, kuasamu saat ini menjamah organ sakit yang sakit Tuhan, dan kiranya Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Dan baik saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan fisik, baik batuk, baik pilek, baik sakit penyakit yang lain, kami percaya darah Yesus, bilurmu, kuasamu saat ini menyembuhkan. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Kami mengimani Tuhan, kuasamu sudah nyata di dalam tubuh kami. Dan saat ini Tuhan kami sudah selesai, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelum kami pulang, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan kami mengadakan wajah kami rindu menerima berkat daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dengan cinta kasihnya oleh putranya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan, penolong, penghibur dari Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita yang percaya dan diberkati bersama kita katakan.